Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat malam teman-teman yang sudah hadir malam hari ini di acara live webinar bedah buku 5 langkah mudah halaman 1 Google hitungan menit, karyanya D. Azam Cilik Mentes yang baru berusia 12 tahun. Nah, di sini nanti teman-teman bisa mendapat review dari salah seorang sahabat saya yang kebetulan juga seorang praktisi digital marketing dari kota Solo, namanya Mas Albert. Nanti beliau yang akan mengisi sesi review untuk malam hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, bagi yang belum kenal mungkin ya dengan D. Azam, kita bisa berkenalan dulu dengan D. Azam. Oke, D. Azam. Iya, halo teman-teman semua. Ya. Ya, perkenalkan ya, nama saya Azam Muhammad Al-Fatih, ya lebih dikenal sebagai Azam Cilik Mentes. Umur saya 12 tahun. Nah, ini sedang proses launching buku ketiga. Oke, terima kasih D. Azam. Nah, ini kan sudah buku ketiga nih D. Azam. Ya. Boleh disebutin nggak judul buku yang pertama dan buku keduanya sebelum kita mulai membahas tentang buku ketiga nih? Baik, jadi buku pertama saya berjudul Anak SD Go Digital Online. Nah, Oke. ini memang saya targetkan pasarnya untuk anak-anak yang masih SD yang baru mengenal HP ya. Nah, itu saya jelaskan di buku itu agar mereka itu memberitahu bahwa gadget seperti HP, laptop dan lain-lainnya itu tidak hanya untuk bisa buat Main untuk main game game gitu ya. saja, buat untuk nonton saja, bisa digunakan lebih produktif lagi dan lebih bermanfaat gitu. Nah, untuk buku kedua saya berjudul Pemula Gampang Banjir Order dari Sosmed. Nah, ini saya targetkan untuk para newbie pemula yang baru terjun ke dunia digital marketing atau bisnis online. Nah, ini biar bisa banjir order melalui sosmed, biar mereka tahu caranya jualan online melalui pasar sosmed. Gitu. Oke, siap. Nah, di yang buku kedua ini sosmednya yang dibahas apa aja, Dek? Kalau boleh tahu. Jadi ada 4 platform. Jadi pertama ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, dan TikTok. Oh, berarti memang ini ya yang lagi tren saat ini ya untuk sosmednya ya yang dibahas ya. Nah, Di Azam, selain menulis buku apa nih kesibukannya? Kalau boleh diceritakan di sini. Ya, jadi saya juga memiliki produk khusus untuk dijual juga. Saya ada sekitar 10 produk ya, 10 sampai 11. Pertama ada jasa iklan online. Nah, ini saya bentuknya seperti jasa ya. Jadi jasanya itu teman-teman kalau misal males jualan, terus males ngelakuin beberapa hal ya males aja pengen segera dapat duitnya aja, yang banyak penting ordernya, nerima orderannya gitu ya. Iya, nah itu bisa langsung kontak saya. Nah, nanti teman-teman cuma mengirimkan foto, video, keterangan produknya aja ke saya. Nanti saya halaman satukan ke Google gitu. Oke, yang pastikan yang kalau satukan, mempromosikan di Azam ya iya, nanti ya. saya promosikan sampai dapat order gitu. Oke, siap. Kemudian Berarti, kemudian ada vitamin otak OSB, yaitu produk kedua saya. Ada juga fashion pria berupa celana jeans. Ada dulu saya ketika saya belajar digital marketing 2 bulan di Malang itu saya punya 2 produk latihan ya. Pertama ada bumbu pecel atau bumbu kacang dari pecel itu ya. Kemudian ada catering nasi kotak saya tembak daerah Surabaya. Ada jasa pembicara saya, ada workshop saya juga, ada buku saya yang pertama dan kedua, kemudian ada privat online ya, sama buku ketiga saya ini. Oke, siap. Nah, di Azam, yang di buku ketiga ini kan judulnya itu 5 langkah mudah halaman 1 Google hitungan menitnya. Iya. Nah, itu
Kalau boleh disebutkan sedikit aja, membahas tentang apa sih bukunya? Iya. Nah, jadi memang kenapa sih saya itu harus memilih judul dengan 5 langkah mudah halaman 1 Google dalam hitungan menit. Memang di buku ini saya jelaskan hanya 5 bab saja, 5 bab yang teman-teman itu bisa bikin sampai halaman 1 di Google gitu. Bahkan dalam hitungan menit gitu. Masuknya itu sampai halaman 1 Google-nya itu hitungan menit. Oke, Nah, siap. pertama ada riset. Nah, riset ini bisa dibilang riset itu ada banyak. Ada riset kompetitor, ada riset kata kunci, ada riset produk juga. Nah, itu riset pengguna. Nah, jadi ini riset ini contoh kayak biar teman-teman bisa mengenal lebih jauh lagi tentang produknya itu tadi. Kemudian mendapatkan kata kunci khusus untuk kita jualan. Kemudian kita bisa tahu kelemahan kompetitor dan tahu kompetitor itu ada berapa. Dia itu di media dan pasar apa aja kalau ada kompetitornya. Kemudian ada UTDT, ini bab kedua. Nah, UTDT ini adalah gabungan dari riset tadi. Tadi di riset ada kita ngumpulin kata kunci, nah di UTDT inilah ditata. Sebenarnya apa sih UTDT itu? UTDT itu singkatan dari username, title, deskripsi, dan tags. Nah, ya itu singkatan dari itu. Nah, nanti ada kata kunci. Kata kunci tadi yang sudah kita kumpulkan ada banyak. Nah, kita pilih-pilih, kemudian kita tata, susun menjadi username, title, deskripsi, dan teks tadi. Kata Untuk kunci UTDT tadi ya? Iya. Kata kunci 1 dipindah ke username, kata kunci 2 ke title, dan selanjutnya. Kemudian membuat baliho online. Nah, ini saya ajari membuat teman-teman banner, kemudian brand. Contoh seperti banner workshop saya, webinar malam ini seperti ini, cuman nanti bukunya pakai buku gini. Contoh aja ya. Ini produk saya. Nah, kemudian tulisan pada bukunya itu kalian teman-teman ganti pakai UTDT gitu. Kemudian ada keterangan ya sedikit-sedikit. Nah, kemudian ada media powerful. Nah, di sini saya kasih banyak banget media-media yang powerful di 4 pasar di bisnis online ini. Ya. Ya, di semua pasar. Jadi di pasar-pasar di internet marketing ini atau digital marketing bisnis online ini ada 4 pasar. Ya, 1 ada pasar sosmed, 2 ada pasar marketplace, 3 ada pasar forum, dan terakhir ada pasar apa satunya lagi itu? Forum ya? Forum, marketplace, ya, forum, marketplace, Google, sosmed, Google. Sosmed. Oke. Ya. Nah, itu ada 4 pasar. Nah, di situ saya jelasin mulai dari sosmed, contoh kayak Facebook, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Kemudian Google ada isu, kemudian WordPress dan lain-lain juga. Kemudian di pasar forum ada LinkedIn dan teman-temannya, ada marketplace, itu ada Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain. Nah, di situ saya ajari gitu. Kemudian di optimasi ini saya juga beri cara-cara biar teman-teman itu gimana sih cara cepat naik ke halaman 1 Google-nya itu. Oke. Nah, ajanya di optimasi ini gitu. Siap. Wah, komplit ya berarti isi bukunya memang ya. Jadi dari mulai awal kita riset dulu sebelum mulai posting ya, sebelum kita mulai promosi itu harus kita riset dulu, kemudian nanti berikutnya cara memasukkan poin demi poin yang sudah kita riset tadi, kemudian bikin balihonya ya, bikin bannernya, bikin promosinya itu sudah disampaikan semua, sampai nanti cara optimasinya supaya bisa gampang masuk ke halaman 1 Google. Nah, seperti itu. Nah, di Azam ini kan baru umur 12 tahun ya di Azam ya? Iya. Tahun ini ya 12 tahun ya? Iya. Punya teman yang sepantaran nggak sih di Azam? Yang masih suka main ke apa ya yang seusia 12 tahun itu kan sukanya biasanya masih main-main gitu. Masih punya teman yang 12 tahun nggak? Masih, saya tetap bergaul juga. Jadi tinggal kita jadwalkan aja, kita atur waktunya. Ada waktu untuk kerja, waktu belajar, waktu bermain gitu. Kalau kita pintar ngatur waktunya, biasa-biasa aja. Ya meskipun saya terjun ke dunia
bisnis online saya tetap main juga. Terus setiap minggu saya juga main sama ayah saya, main PS. Gitu. Oke. Iya. Suka PS-an juga ya. Iya. Nah, kalau lagi ketemu teman-teman yang seusia nih di Azam, yang diomongin apa sih? Kalau boleh tahu. Iya. Kalau Apakah teman-teman juga ngajak, ayo ini loh bisnis online, kamu bisa menghasilkan duit misalnya gitu, atau gimana? Atau apa yang dibicarakan? ya kalau dibicarakan di teman-teman semua sih beberapa saya tuh lebih merahasiakan saya ya kalau saya jadi pembicara. Wes. Tapi beberapa ada yang tahu nggak Ada sengaja yang tahu lihat ya. Facebook saya karena ibunya Facebookan juga gitu. Oh Heeh. ini tak anaknya gitu. Ibunya ngasih tahu anaknya, terus anaknya tertarik ya akhirnya mau saya ajari dikit-dikit gitu. Mau saya ajari dikit-dikit. Ada yang ibunya minta tolong ngajari tapi anaknya nggak mau gitu. Jadi pas belajar ke saya tuh kayak ya belajar sih, kemudian 2 minggu kemudian itu dia anaknya hilang gitu, nggak pernah ke saya lagi, tapi dia Oke. tetap main sama teman-temannya. Oh Heeh. ini berarti dia nggak Nggak pengen cocok. gitu, yang nggak Heeh. cocok. Sudah saya biarin aja. Oke, siap. Oke. Menarik ya. Nanti kita kulik lagi ya untuk apa namanya tentang di Azam. Nah, berikutnya kita masuk ke pemateri utama nih untuk malam hari ini. Yang mereview adalah Mas Albert Natalia. Beliau seorang digital marketing konsultan yang berasal dari Karanganyar, Solo, Surakarta ya, bukan Solo ya. Nah, beliau kegiatan sehari-harinya adalah sebagai developer website, kemudian SEO juga ya Mas ya, yang digarap ya? Ya, pasti itu SEO, satu paket. satu paket ya. Kemudian juga sebagai investor saham dan juga kripto ya, Ya. investor saham dan kripto. Wah, mantap ini. Nah, malam hari ini beliau akan mereview buku terbarunya di Azam yang berjudul 5 Langkah Mudah halaman 1 Google Hitungan Menit. Nah, untuk mempersingkat waktu, monggo saya persilakan Mas Albert untuk memulai sesinya. Oke, Assalamualaikum. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum kenal saya, salam kenal. Ya. Mungkin kalau di Azam tadi usianya 12 tahun ya. Saya juga pernah 12 tahun. Pernah ya? Pernah 12 tahun. Oke, Nah, siap. saya memulai digital marketing itu otodidak ya. Saya nggak ikut kursus di mana atau belajar sama siapa. Pokoknya jalani aja. Sampai ketemu sebuah formula. Formulanya sangat ya bisa dibilang klien saya itu dari omsetnya sekitar berapa ya? 4M per bulan. Itu sekarang lebih dari 14M per bulan. Pandemi tapi. Oh, di Saat masa pandemi ya? Ya, belum tahu. Nah, ini yang saya pakai itu gini, tekniknya adalah sama seperti di Azam SEO. Kita mengandalkan Google. Kenapa harus Google? Ya karena kita kembali ke diri sendiri. Kita mau cari sesuatu pasti ke Google. Ya kan? Nah, dari situ berkembanglah ilmu. Dan saya biasanya itu kalau dapat klien itu tanya dulu, kamu mau targetnya di mana? Nah, misalkan areanya aja atau dia pengen di seluruh Indonesia atau bahkan ada klien saya yang target marketnya di Amerika juga saya kerjakan gitu. Terus selain di website saya juga ke desain ya, lebih ke logo, ke branding. Nah itu 90% klien saya itu ada di Eropa. Wis, mantap. Oke, bentar ya. Nah, kenapa saya ngambil dunia ini? Nah, karena saya Wis, bahasanya nggak bisa kebaca tulisannya. Ini bahasa Cina ya.
Ini Weiji bacanya. Weiji. Weiji itu artinya krisis. Nah, krisis itu dalam bahasa Cina itu ada dua kata, Wei dan Ji. Wei adalah bahaya dan Ji adalah peluang. Kita mau ambil yang mana? Jadi di setiap bahaya, setiap krisis itu ada dua pilihan. Kita mau bahaya atau kita mau peluang. Nah, kalau saya lebih suka ngambil peluangnya. Karena apa? Kita udah menjalani sebelum pandemi. Nah, sekarang pandemi, orang justru larinya ke online semua. Dan mungkin nanti teman-teman bisa ini ya, saya kasih contoh ya, bagaimana saya menjalankannya. Dan ini sedikit review dari buku D. Azam tadi. Saya apa ya, kagum juga, masih usia remaja tapi udah punya talent yang sangat luar biasa banget. Dan di bukunya itu lengkap banget. Jadi dari mulainya dari mana, terus risetnya bagaimana, semuanya diulas. Nah, tapi di sini nanti saya tidak mengembangkan secara teknisnya bagaimana, ya. Ada pertanyaan mungkin? Oke, mungkin dilanjut dulu Mas. Jadi nanti setelah Oke, materinya selesai baru kita buka sesi tanya jawab ya. oke, siap. Sorry, bentar ya. Nah, ini tim desain saya yang saya angkat dari anak-anak sekitar saya. Jadi mereka yang tadinya ada yang nggak kerja, terus ada yang mereka masih kuliah, terus akhirnya apa? Mereka bingung gitu loh. Gimana caranya bisa berkembang dan bisa maju ya. Salah satunya dari dunia digital, dari internet. Nah, kita sebenarnya memulai untuk bisnis internet marketing ini, kita memulainya sederhana. Kita berawal dari pos ronda. Jadi kantor kita pos ronda gitu. Jadi kita mulai dari yang tadinya cuma gambar di kertas, kita desain. Akhirnya sekarang mereka punya pelatihan yang sangat luar biasa juga untuk mendukung kinerjanya. Terus ya hasilnya juga lumayan. Intinya mengubah kehidupan masyarakat gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang saya pelajari dari buku D. Azam itu sama persis dengan apa yang saya terapkan. Yang pertama, kita harus memiliki mindset. Mindset kita bagaimana? Kita pengen berkembang secara konvensional atau kita berkembang lebih jauh lagi? Nah, bukunya ini sangat luar biasa ya menurut saya. Karena saya pelajari, saya baca, mantap banget nih. Bisa dibilang 90% praktek. Bukan hanya buku-buku teori yang begini begitu, dan ini bisa dikembangkan lagi. Terus yang kedua, goal settingnya. Goalnya, tentukan dulu goalnya, mau gimana kan gitu. Kita terjun ke internet marketing, kita mau goal settingnya mau penghasilan berapa, kalau kita punya produk atau kita punya kemampuan untuk mendapatkan klien, untuk ya yang kerjasama dengan kita sebagai pengelola websitenya. Kalau kita memiliki keahlian dalam SEO, itu bakal meningkatkan harga kita. Ya, harga kita bakal bisa naik tinggi karena orang bisa bikin website itu banyak. Orang yang bisa mendesain sebuah website itu banyak. Tapi apa? Saat kita menerapkan internet marketing, kita harus punya jiwa entrepreneurship juga. Ya mungkin sekarang eranya udah berubah ya, nggak kayak dulu. Kalau dulu kan kita buka usaha, modal sekian, ini sekian. Tapi kalau sekarang kita bisa dropship, bisa apa. Tapi kita bisa kembangkan juga dengan sebuah website yang nanti bakal muncul di halaman pertama. Kenapa halaman pertama? Nanti saya jelaskan. Oke.
kita harus punya perencanaan, strateginya bagaimana. Nah, ini diulas juga nih di buku DASAM nih, strateginya bagaimana, terus kita mendapatkan backlink bagaimana. Itu semuanya ada di sini. Jadi kita nggak semata-mata hanya bisa bikin website, tapi bisa mendongkrak juga. Dan gini, saat kita menguasai SEO di Google, itu bisa kita terapkan juga untuk sosmed, bisa kita terapkan juga untuk YouTube. Dan ini saling berkaitan gitu. Karena apa? Di Google pun juga kita mencari sesuatu, bukan hanya artikel aja yang muncul, bukan hanya gambar aja yang muncul. Sekarang juga video juga muncul. Gitu. Jadi memang ilmunya luas banget ya. Nah, setelah kita bikin perencanaan, goal, mindset kita udah oke, tinggal kita action. Actionnya gimana? Ya action aja, kita bikin website, terus bagaimana polanya, kita riset, kita nyari kata kunci. Kalau kita jual produk ya yang sesuai dengan produk yang kita jual. Contoh sekarang ada affiliate. Mas Nuk ingat nggak 10 tahun yang lalu kita belum ada namanya affiliate. Ya, Ya, betul. Sebetulnya kita sudah ada, masih cuma kanak-kanak banget. belum Ya, populer. belum populer. Gini, bedanya di Google sama sosial media itu apa? Sosial media tiap berapa tahun sekali mereka punya tren. Tren berubah-ubah. Yang dulunya dari Friendster ke Facebook, sekarang Instagram, TikTok, segala macam. Kalau website, dari zaman sebelum tahun 2000, dia udah ada. Dan sampai sekarang. Dan semua orang, saya yakin, ke depan akan membutuhkan yang namanya website. Dan apalagi kita bisa optimasi ya. Kita bisa nongol di halaman pertama Google. Karena orang nyari sesuatu itu maksimal di halaman 1, 2, dan 3. Ya, Ya, betul, gimana betul. cara kita mengoptimasi? Kita bisa di halaman 1. Oke. Nah, kenapa di Google? Ya, karena di Google gini. Kita mencari sesuatu pasti nyarinya di Google dulu. Ya kan? Pasti yang Betul. kita klik semua yang di halaman pertama. Baru nanti kita lanjut ke halaman yang lain kalau kita belum menemukan. Tapi biasanya udah nongol di halaman pertama kita bisa langsung masuk. Nah, itulah gimana kita meningkatkan penjualan. Nah, ini kita praktekkan ya sebentar ya. Yang namanya optimasi, oke. Data. Nah, bentar ya. Kita langsung praktek dulu. Wah, kisah saham ini. Oh, udah muncul di situ ya. Enggak. Kita praktek ke ini ya. Nah, Ini beda kita acara langsung kalau ini ya. buka Google. Beda cara. Itu tadi yang jadi alasan kenapa saya pilih menganggur. Nah, kita nyari sesuatu nih. Misalkan kita ketik beton Solo. Belum berubah, Mas, layarnya. Belum berubah ya. Iya. Bentar. Screen-nya diganti dulu. Oke. Ini kita keluar dari PowerPoint-nya dulu aja. Muncul? Belum. Masih Belum. yang trading tadi nih. Oh, yang trading tadi ya. Kita rubah aja. Tadi pakai incognito ya tadi ya. Nah, udah muncul? Belum. Belum. Tak cobain foto lagi. Oke. Udah. Ya. Oke, ini baru muncul. Kita masuk ke Google.
Kita coba ketik Beton Solo. Klik, muncul. Ini pencariannya berapa? 28.900.000 ya. Nah, ini salah satu yang namanya SEO. Ini di halaman 1, ranking 1 dan 2. Biasanya yang ngalahkan gini cuman iklan. Ya. Ya, Orang betul. beriklan itu biasanya karena dia bayar. Jadi Prioritaskan. diprioritaskan. Cuman ya harus ada biaya ekstra ya. Dan itu lumayan juga. Nah, ini satu perusahaan, kenapa dia bisa muncul gini? Ya itu tadi, kita gunakan yang namanya optimasi. Ini kebetulan klien saya ya. Ini di sini muncul Beton Solo. Nah, kita coba yang lain lagi, produk lagi. Ini misalkan perusahaan yang letaknya di kota lain, tapi dia punya ininya di kota lain juga. Misalkan kita cari PU Beton. Beton Malang. Malang. Nah, ini halaman 1 ranking 1 ya. Ini kebetulan klien saya juga. Ya. Jadi ini namanya LBO. Jadi LBO itu semacam kita punya cabang di berbagai kota, tapi secara digital, secara online ya. Online, ya. Ya, jadi di Google kita bisa muncul seperti itu. Nah, di buku DASM itu semua dibahas di situ. Ya, semuanya dibahas di situ. Dan itu bisa teman-teman praktekkan semua terus tanpa menunggu besok-besok. Karena apa? Karena ya itu tadi full praktek, saya bilang 90% praktek di situ. Mulai risetnya bagaimana, terus cara kita nyari kata kuncinya bagaimana, itu semua ada ya. Dan ini mirip banget dengan apa yang saya terapkan. Jujur malah ada beberapa poin yang saya sendiri belum mempraktekannya. Ya, baru tahu setelah baca bukunya. Siap, Nah, siap, siap. dari situ makanya mungkin besok saya akan terapkan. Itu ya. Ntar kita lanjut yang materi tadi. Kita nggak membahas secara teknis ya. Kita diskusi aja nanti, mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan ya silahkan bertanya. Ya, betul, betul. Jadi nanti teman-teman setelah sesinya Mas Albert selesai bisa bertanya ya. Kalau mau yang bertanya langsung bisa raise hand, atau yang masih malu-malu bisa sambil chat. Nanti termasuk yang di Facebook juga silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan kita jawab satu persatu. Ya, silakan Mas, lanjut. Oke, sebentar. Tunggu sebentar. Nggak muncul ya? Ya, pertanyaannya nanti ya Mas. Iya. Mas Didin. Udah muncul? Ya, sudah. Nah, selain kita optimasi, selain kita nyari kata kunci yang pas, selain kita menyusun sebuah artikel yang bagaimana kita bisa halaman 1, terus ada ini lain juga, bahan lain juga. Bahannya apa? Ya bagaimana kita memilih domain, bagaimana kita menemukan hosting yang bisa dipercaya ya, untuk kita bisa lebih cepat, keamanan website maksudnya lebih optimal, terus kayak semacam ada keluhan kita bisa ditangani berapa lama kan gitu. Nah, itu kita harus pintar-pintar milih juga. Jangan hanya karena murah, tapi kita nggak optimal. Contoh nih, kita ada orang yang menawari spek yang tinggi, unlimited segala macam. Dia ngasih harga cuma 500.000. Sama ya, ada batasannya, tapi dia ngasih harganya lebih tinggi, 1 juta mungkin 2 kali lipatnya. Kalau saya pilih yang 1 juta, kenapa? Karena ya selain kecepatan, terus ininya juga keamanannya, terus bagaimana kita saat menghubungi
tim servisnya. Saya pernah mengalami ada satu hosting yang saya ikut di situ juga. Kebetulan hampir 1 bulan website saya nggak bisa diakses. Begitu saya konfirmasi, ternyata apa? Kena serangan DDoS attack. Wah, Itu kacau kalau security-nya, gitu. akhirnya data hilang semua kan, kita harus ulangi lagi. Murah sih murah, unlimited ya, cuman ya itu tadi keamanannya gimana. Terus domain juga kita harus menyesuaikan ya. Domain itu kita harus menyesuaikan target kita di mana. Misalkan di Indonesia, usahakan menggunakan domain yang ID ya. .id, .co.id, .my.id, .id, .web.id. Karena apa? Itu dibaca sama webmaster tool itu lebih cepat. Ya. Di Google itu lebih cepat. Karena saya sudah membandingkan beberapa website yang saya pakai selain ID yang target marketnya Indonesia, itu rata-rata kalah sama yang kita pakai ID. Dan bahkan tadi sebenarnya ada website saya satu lagi itu belum ada 2 minggu, itu udah nongkrong di halaman 1 ranking 1. Cuman lupa tadi nggak saya ini kan. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita juga perlu yang namanya beriklan. Beriklan gimana? Kita nggak perlu iklan di Google ya, maksudnya. Untuk menunjang website kita harus ada yang namanya ya mungkin bahasa zaman dulu backlink ya. Nah, kita harus nyebar banyak juga ini kita, apa link-link kita. Ini saya terapkan dan ya alhamdulillah berhasil gitu. Dan sampai sekarang itu udah bertahun-tahun mendominasi halaman 1. Mungkin teman-teman yang butuh link tambahan itu nanti bisa link yang di atas ya. Link yang saya tampilkan di slide. Nah, nanti di situ ada link yang teman-teman bisa ngiklan untuk mendorong websitenya juga ya, selain di sosmed, selain di apalagi tadi saya lupa yang di Forum, ya forum. Nah, ini link ini yang saya bagikan itu sekitar 150-an ya, 150 link yang bisa digunakan. Itu membackup dan itu membantu sekali ya. Nanti bisa download di link yang sudah saya itu kan saya tulis di situ. Mungkin kalau nggak ini nanti bisa kita share di di komentar ya. Oke, nah sekarang kesimpulannya buku ini sangat membantu sekali, apalagi teman-teman yang pemula, teman-teman yang belum tahu soal digital marketing, terutama website, bagaimana bisa nangkring di halaman 1 ya. Nah, itu di buku ini semua terjawab, serius terjawab, dan bahkan ada beberapa poin yang belum pernah saya terapkan di sini. Wow, ternyata luar biasa banget gitu. Dan saya otomatis harus menerapkannya juga gitu, karena sangat luar biasa. Isinya juga full praktek ya, saya ingatkan sekali lagi, isinya full praktek. Nggak ada teori berbelit-belit di situ, praktek dari awal gimana kita riset, tool apa yang kita pakai, itu semua ada ya. Ya mungkin sampai di sini ya ulasan saya. Intinya yang saya share tadi itu sama persis apa yang ada di buku D. Azam, dan ada yang saya sendiri malah belum ngerti dan dia sudah membagikannya di buku ini. Siap. Berarti wajib beli ya memang ya untuk bukunya ya. Sangat wajib. Karena gini, ini nggak berguna untuk kita sendiri. Dan ini kita bisa membuat website yang kita gunakan untuk menjual produk kita. Pertama, kalau kita punya produk ya atau jasa ya. Tapi ini juga akan mendatangkan sumber rezeki lain saat kita sudah punya keahlian SEO ya. Terus kita dapat klien. Mungkin ada kenalan, aku pengen promosi digital nih. Cuman gimana caranya? Kan kita bisa prospek dia. Ya, betul. Batin sekian gitu. Ya kalau mungkin teman-teman bisa atur sendiri ya, karena nggak ada patokan harga di sini ya. Cuman kalau di saya sendiri ya di atas 10 ya satu website ya.
antara di atas 10 sampai kemarin Mas Nuk udah tahu juga saya posting itu sampai 200-an. Iya, betul. Ya, tergantung kebutuhan si klien. Dia mintanya gimana. Misalkan cuma satu kota ya, kita bisa pasang harga berapa. Dan ini akan jadi passive income. Karena apa? Mereka akan tiap tahun perpanjang kok. Kalau udah menjamah di digital marketing, merasakan hasilnya, itu pasti mereka pengen balik lagi. Pengen memperpanjang lagi. Lumayan kan? Sedangkan modal kita ya nggak harus mahal-mahal banget. Dan keuntungan kita berkali lipat. Oke, terima kasih. Mungkin bisa dilanjut nanti untuk diskusinya. Ya, terima kasih Mas Albert. Wah, mantap banget ya ternyata. Bahkan baru membaca bukunya di Azam, Mas Albert malah dapat insight baru tentang cara promosi online-nya ya. Oke, teman-teman, kita masuk ke sesi diskusi ya. Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan, baik ke di Azam atau ke Mas Albert. Nanti bisa langsung raise hand, atau bisa juga tulis di kolom chat ya. Oke, Mas Didin ya, silakan. Terima kasih, Mas Nono. Ya, mau tanya ke Mas Albert. Nah ini tadi kan yang LBO ya. Nah itu kira-kira nanti kalau misalnya LBO itu kita postingnya di banyak platform atau bisa di satu website saja gitu kan. Misalnya kita udah punya banyak artikel terkait LBO gitu ya. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua tadi kan katanya untuk ekstensi ID itu lebih bagus gitu ya dibandingkan dengan ekstensi lain kalau di Indonesia. Nah kalau sekarang kan ada yang banyak tuh ID Mas. Ada yang My ID, Web ID dan sebagainya. Apakah itu juga sama dengan yang ID saja atau gimana? Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, yang pertama tadi soal LBO ya. Kalau LBO itu saya cukup di satu website, misalkan kayak website yang beton tadi, itu satu website tapi kita sebar. Targetnya di kota mana aja kita bikin. Jadi intinya di situ kita harus tambahkan juga call to action. Ya, jadi kadang gini, kita nyari sesuatu di Google, itu kalau ada nomor HP-nya, itu kadang kita langsung hubungi tanpa kita membuka websitenya. Nah, setelah LBO tadi kita bikin di website kita, terus kita untuk share-nya ya paling kita ini kan website kita aja, kita share website kita di mungkin di sosial media atau di link-link iklan yang yang bisa kita masuk ke sana dan harus mencantumkan website. Nah, itu kita bisa masuk ke sana. Terus yang kedua tadi apa ya? Ya, Mas, domain ekstensi ID. ekstensinya ya. Kalau kan sekarang banyak ID itu apa aja? Yang penting ID. Saya yang baru sebelum ada 2 minggu langsung bisa ranking satu halaman satu tadi cuman pakai .my.id. Padahal itu tahu sendiri harganya sangat terjangkau. Jadi pokoknya yang belakangnya ID, mau pakai ID, .co.id, .my.id, .web.id semua. Oh iya, oke. Berarti My ID juga oke gitu ya. Karena sekarang lagi murah My ID. Iya, My ID 15 sampai terjangkau. 25 ribuan. Iya. Itu nggak nyampe bensin 2 liter. Benar. Oke, yang lain silakan. Barangkali ingin berdiskusi lagi ya. Yuk, silakan. Sambil saya cek ya untuk yang di Facebook, barangkali ada penanya juga. Nanti yang di sini bisa segera bisa langsung raise hand kayak tadi, atau bisa tulis di kolom chat ya untuk pertanyaannya. Oke, belum ada ya. Kita ke di Azam mungkin. Di Azam masih menyimak kah? Nyimak.
Oke, siap. Di Azam, kalau boleh dijelaskan lagi nih tentang isi bukunya. Tadi kan ada 5 bab ya, mulai dari riset sampai nanti optimasinya. Mungkin bisa dijelaskan, barangkali di sini ada yang baru bergabung, masih bingung apa sih isi bukunya. Nah, silakan Di Azam mungkin bisa menjelaskan lagi sekilas saja. Ya, jadi di buku saya ini ada 5 pertunjukan 5 langkah mudah halaman 1 Google dalam hitungan menit. Nah, saya pakai judul ini karena memang di dalam buku ini hanya ada 5 bab ya. Bisa dibilang 5 level senjata biar bisa kita itu masuk ke halaman 1 Google dalam hitungan menit tadi. Nah, jadi ini di sini bab pertama ada riset, ya, bab kedua ada UTDT, bab ketiga ada membuat folio online, bab keempat ada media powerful, dan bab kelima ada optimasi. Kalau teman-teman pengen tahu contohnya ya, Ya, saya punya contohnya ya. produk, ya, saya ini punya produk yang Contoh-contoh yang sudah halaman 1 ya, khususnya ya. Ya. Sudah keluar, Mas? Ya, masih proses. Oke, sudah. Nah, jadi saya kasih contoh di sini itu salah satu produk saya yang berhasil masuk halaman 1 Google ya, yaitu tadi jasa iklan, jasa pasang baliho online. Kata kunci jasa pasang baliho online. Mari kita lihat ya. Nah, Shopee co.id, kemudian bukan Shopee COD ya. Iya, Tokopedia, Facebook, ada Jualo juga, YouTube, Bukalapak, ada ini bukan punya saya ini ya, kanal buku ini. Kemudian isu. Nah, ini halaman 1 Google ini saya kuasai gitu. Nah, teman-teman kalau pakai, nah ini saya kok bisa masuk ke halaman 1 Google ini karena tadi pakai cara yang ada di buku saya tadi. Jadi sudah benar-benar saya praktekkan dan jadi loh, bener loh ini. Shopee ini punya saya, Tokopedia ini punya saya semua di sini. Dan nggak cuma 1-2 website ya, tapi semua di Google pasar itu tadi kan bisa memunculkan 10 website nih. Nah, itu semua sudah dikuasai di Azam semua untuk satu kata kunci ini. Nah, mungkin ada contoh kata kunci yang lain di Azam yang juga sudah ada di halaman 1 ya. Iya, kalau pakai kata kunci ini kan agak aneh ya. Karena ini sudah pasti lah ya. Karena ya namanya pasang baliho online kan baru dikit orang yang tahu. Kalau pakai ini coba. Oke, nah loh saya berhasil masuk juga di Shopee ya. Ini juga Facebook punya saya, Facebook punya saya, ini punya saya, ini bukan, ini punya saya. YouTube juga ya. Iya, mana lagi. Nah, sudah di YouTube, ada Tokopedia, ada Facebook, Shopee. Nah, itu yang berhasil masuk ke halaman 1 Google. Nah, di Azam, mungkin gini di Azam, pertanyaannya kan, mungkin kalau untuk pemula itu hanya salah satu mungkin gampang, tapi kalau di Azam tadi kan ada di Shopee, ada di Bukalapak, di Facebook, YouTube, yang lain-lain ya, hampir semua itu bisa dikuasai di Azam. Nah, itu nanti dijelaskan nggak sih di dalam bukunya, satu persatu caranya dijelaskan nggak sih? Iya, jadi nanti ada di bab optimasi. Nah, di situ saya jelasin satu persatu pasar. Jadi setiap ada perwakilan ya, satu platform di setiap pasar. Jadi contoh kayak pasar sosmed, satu itu perwakilannya YouTube. Saya kalau nggak salah itu ngasih YouTube ya. Jadi di situ saya perwakilan YouTube. Kemudian di pasar forum saya kasih contoh LinkedIn.
di pasar Google itu saya kasih contoh isu di Oke. pasar marketplace ya. Saya kasih contoh apa waktu itu? Tokopedia ya kalau nggak salah, atau Bukalapak. Oh, Facebook Marketplace. Oh, di Facebook Nah, Marketplace. iya, Oh, Facebook oke, Marketplace. Kemudian Google itu WordPress dan isu gitu. Oke, jadi tetap kita ini kan semua ya, dari masing-masing pasar itu kita sebutkan salah satu produknya yang gampang untuk masuk ke halaman satu Google ya. Iya. Oke, siap, menarik. Nah, ini oh ya, Cak Azam, untuk bukunya tebel nggak sih? Maksudnya Enggak, kalau cuma buku itu kan kebayangannya pasti kayak novel yang berapa ratus halaman gitu. Kalau bukunya di Azam tebel nggak sih? enggak, cuma 50 halaman aja, kurang lebih 50 50-an. halaman. Dan itu saya lebih banyak gambarnya sih ya. Jadi gambar atau screenshot ya. Jadi langsung Oke. step by stepnya itu jelas. Ada tanda panahnya sampai saya kasih bunder-bunder apa sih? Kotak-kotakannya Lingkaran dia. itu ya, Lingkaran ya. lingkaran-lingkaran yang menunjukkan klik ini, klik sana, klik sini, klik situ. Dan ini Oke. ada bonusnya ya Mas ya. Oh, Jadi betul saya sekali. kasih bonus ini. Ya, Jadi untuk masa launching ini Agustus pre-order ya. ya 23 Agustus sampai 12 September ya. September ini Mm-mm. ada periode launchingnya ini pre-order. Itu saya kasih bonus 2 bonus. Pertama dapat private cooking saya ya seharga Rp1.000.000 dan dapat konsultasi lifetime gitu. Wis, mantap. Tapi itu khusus untuk pembelian di masa launching ya, Iya, sampai tanggal 12 September ya. iya. Setelah itu, misalnya aku baru beli tanggal 13 nih, Dek. Dapat nggak bonusnya? Nggak dapat dong. Berarti memang harus sebelum tanggal 12 ya, maksimal Iya. tanggal 12 ya biar dapat private coaching. Padahal kalau di Azam bikin coaching sendiri itu harganya kisaran berapa, Dek? 1 juta. 1 jutaan ya. Mantap. Ini cukup mengeluarkan investasi di bawah 1 juta, tapi nanti bisa ikut coachingnya juga ya. Iya. Di coachingnya itu nanti diajarin apa, Dek? Apa sama seperti yang ada di buku atau ada tambahan lainnya gitu? Ada tambahan lainnya, ada beberapa tambahan yang nggak dijelasin sama buku itu. Contoh Oke, seperti siap. pasukan anak magang, ya kan. Kemudian ya beberapa lainnya rahasia lah, kalau saya kasih tahu semua nggak mau beli nanti. Ya, berarti intinya nanti kalau teman-teman sudah beli, kemudian sudah mempraktekkan ilmunya, tapi belum puas, bisa dapat gratis coachingnya tadi ya, untuk ilmu-ilmu tambahannya ya. Dan juga untuk pre-ordernya dapat diskon 100.000. Betul banget. Jadi ada diskon 100.000 ya, khusus di masa launching ini. Diskon. Nanti bisa menghubungi teman-teman afiliat pengundang, termasuk Mas Albert ini juga ikut jualan bukunya. Nanti Mas Albert bisa ini ya untuk cara pemesanannya. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan nih teman-teman. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin didiskusikan, monggo. Kita ada di Azam, ada Mas Albert. Ya, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ngobrol di Zoom atau bisa tulis di kolom chat ya untuk pertanyaannya. Nah, sembari menunggu pertanyaan, saya ingin share screen dulu ya untuk cara pemesanan bukunya. Nah, ini saya bukakan dulu untuk landing page-nya. Jadi ini adalah buku ketiga di Azam yang berjudul 5 Langkah Mudah Halaman 1 Google Hitungan Menit. Nah, di sini di paling atas sudah dibuka oleh testimoni dari suhu internet marketing nih. Nah, Pak Agus Setiawan. Mungkin di sini banyak yang juga jadi muridnya ya, termasuk di Azam ini adalah salah satu murid dari Pak Azam. Nah, yang saya suka dari Pak Agus ini biasanya dia bisa membuat filosofi yang keren nih. Nah, salah satunya untuk di Azam ini.
balik itu usianya 12 tahun. Mengapa tanggung jawab hidupmu kamu mundurkan jadi 23 tahun? Setelah wisuda baru bisa menghidupi dirimu sendiri. Nah, dengan persiapan lebih dan sudah terlatih sejak dini, maka keemasan hidup bisa lebih panjang. Nah, itu juga yang dipraktekkan sama Di Azam ya, yang baru berumur 12 tahun, tapi dia sudah berusaha untuk bisa mandiri, bisa menghasilkan sendiri, baik dari penjualan bukunya maupun bisnis online lainnya yang dia kerjakan saat ini. Nah, di sini juga ada beberapa testimoni ya dari pembeli bukunya, termasuk ini ada dari Mas Adit Ayi, kalau ada yang kenal juga ya, seorang praktisi bisnis online juga. Kemudian ada Pak Afwan Fauzi ini dari Departemen Keuangan Republik Indonesia. Beliau juga beli buku. Ini waktu buku pertama ya Di Azam ya? Iya. Oke, yang anak SD Go Digital Online itu ya. Iya. Nah, bagi yang belum kenal dengan Di Azam, ini adalah Di Azam, fotonya masih imut, masih benar-benar 12 tahun ya. Kalau kata Mas Albert. Itu foto saya pas waktu 11 tahun ya. Oh, masih umur 11 tahun bahkan ya. Kalau kata Mas Albert tadi, kalau Mas Albert pernah 12 tahun ya. Oke, ini beberapa pengalaman waktu Di Azam mengisi training ya, digital marketing ya. Jadi bikin kelas-kelas digital marketing. Nah, kemudian ini beberapa acara yang pernah dikerjakan atau Di Azam diundang ke acara tersebut. Ada dari Mas Tommy Arnovans, itu juga. Kemudian ada dari Mas Bahrul Habibie, ada dari Mas Didi Arwinsyah, dengan Pak Agus juga pernah duet, dengan Mas Rafiq Bakhtiar yang kemarin juga baru selesai launching produk ya. Nah, kemudian ada juga beberapa dari ini waktu dengan saya di live, acara live juga ya, seperti ini. Nah, ini adalah buku pertama dan buku keduanya Di Azam. Yang pertama ada Anak SD Go Digital Online, yang isinya mengajak teman-teman yang seusianya Di Azam untuk lebih melek dengan digital online, seperti itu. Nah, di buku keduanya, dia membahas tentang cara pemula gampang banjir order dari sosmed. Nah, dan di buku ketiga ini yang sekarang dia lebih ke Google-nya. Kalau yang buku kedua ini kan ke arah sosmed, seperti itu. Nah, ini beberapa foto waktu dengan pembeli buku-bukunya Di Azam ya. Nah, ini ada saya juga sebenarnya. Nah, ini quote yang paling saya salut dari Di Azam. Jadi, semua itu bisa terjadi atas izin Allah. Dia bisa menguasai Google, menguasai pasar di Google ya, itu atas izin Allah. Nah, kenapa sih kok kita harus bisa menguasai Google? Karena saat ini kebanyakan orang ketika mencari sesuatu, nyarinya ya otomatis di bawah Google. Nah, makanya produk atau jasa kita juga harus tampil di halaman Google. Nah, mau tahu caranya untuk bisa tampil di halaman Google ya dengan membeli bukunya Di Azam ini. Nanti di sini akan diajarkan step by step-nya mulai dari awal, dari riset sampai nanti cara mengoptimasi supaya bisa tampil di halaman 1 Google. Nah, khusus di masa launching ini ya, dari tanggal 23 Agustus kemarin sampai besok tanggal 12 September ada promo, yaitu diskon 100.000 dari harga normalnya 349.000, nanti didiskon 100.000. Nah, untuk pemesanannya bisa menghubungi afiliat-afiliat pengundang termasuk ke Mas Albert, salah satu afiliatnya, seperti itu. Nah, bonusnya nih, bonus yang paling menarik adalah teman-teman nanti bisa dapat private coaching dari Di Azam, dan juga ada bonus grup premium, totalnya senilai 1 juta rupiah. Nah, bahkan kalau teman-teman mau beli dari afiliat-afiliat kesayangannya, itu nanti biasanya akan ada diskon tambahan dari afiliatnya. Oke, ini sepertinya ada pertanyaan ya. Saya coba cek dulu.
Oke, ini dari Mas Wahyudi. Mas mau tanya, apakah ketika sudah ada pesaing duluan di platform yang sama, kita bisa menang? Nah, di Azam, silahkan nih. Apakah ketika sudah ada pesaing duluan di platform yang sama, kita bisa menang? Masih bisa menang maksudnya ya. Jadi misalnya sudah ada di Iya, Shopee nih pesaing kita, apa kita bisa menang juga di Shopee? Silahkan. iya. Dari webinar-webinar kemarin banyak banget yang nanya kayak gini. Ya, betul, betul. Iya. Jadi itu tergantung dari hasil risetnya dulu. Kalau teman-teman ini kan riset tadi kan ada riset kompetitor juga salah satunya. Di situ kita bisa melihat dia itu pakai platform apa, pakai kata kunci apa. Nah, di situ kita bisa ambil peluangnya gitu. Misalnya dia pakai platform Shopee, Marketplace. Nah, kita pakai platform itu juga, tapi ditambah platform yang lain juga gitu. Ya kan berarti nggak pakai platform sosmed, nggak pakai platform Google dan lain-lainnya gitu. Gitu. Terus dilihat juga dari produknya dia itu apa ya, kelebihannya apa, kekurangannya apa, ya kita ambil juga peluang dari situ. Oke, siap. Makanya itu jadi kuncinya tadi itu ada di riset. Ya. Itu yang paling penting ya. Bab yang paling penting itu ada di bab riset ya. Jadi kita selain kita riset produknya, kita juga riset kompetitornya. Kita riset kompetitor itu pakai platform apa aja, nanti kita sesuaikan di sana ya. Oke, barangkali ada pertanyaan lain yang ingin didiskusikan lagi? Nah, Mas Albert mungkin mau menambahkan tentang pertanyaan dari Mas Wahyudi. Misal sudah ada pesaing dengan produk yang sama ya di platform yang sama dengan kita, misalnya di WordPress nih, kita pakai WordPress, terus pesaing juga pakai WordPress. Kalau saya Kita masih malah punya peluang menang nggak di situ? saya malah semakin senang gitu. Karena buktinya tadi yang beton Solo ini short-tail keyword ya, cuman 2 kata. Oke. Itu pencarinya ada hampir 30 juta orang. Kita di ranking 1 dan 2 di halaman 1. Karena apa? Kita kuasai dulu. Kita ngelihat nih kompetitor kita pakai apa. Terus satu lagi saya kasih tips, kalau kita website baru, usahakan selama 6 bulan itu kita aktif paling nggak 1 artikel tiap hari. 1 artikel tiap hari. Karena apa? Kita kan dibaca sama Google. Siap. Saya mungkin sehari bisa sekitar 20 artikel ya. Terus kita sebar aja link-link kita tadi ke forum-forum, terus ke ya mana yang kita bisa masuk. Di situ. Yang penting kita nggak nyepam ya. Jangan kita komen di mungkin masuk ke Facebook terus ada status orang, kita komennya kunjungi website ini, jangan gitu. Harus nyambung ya, berarti ya. Jadi kita harus posting sendiri atau misal tadi yang link yang saya bagikan tadi itu bisa teman-teman masukkan ke situ juga, mungkin link websitenya atau misalkan ikut platform marketplace bisa masukkan ke situ juga, nggak ada masalah. Itu akan mendongkrak juga. Cuman ya itu tadi ya, link itu saya bagikan, terus masa berlakunya juga ada. Jadi setelah ini launching ini selesai, itu akan saya hapus. Oke, gitu ya Mas Wahyudi, atau masih ada yang ingin ditanyakan nih? Ya, tadi ada kan tanya backlink. Ya, zaman dulu itu disebutnya backlink. Semakin kuat backlink kita, semakin cepat juga kita kebaca gitu. Oke. Untuk linknya mungkin Mas Albert bisa kirim di kolom chat ya. Oh iya, boleh. Oke, barangkali ada pertanyaan yang lain? Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak atau Mas ya tadi, Mbak Nuri ya kayaknya ya.
Kalau tidak punya website untuk usaha saya, apakah bisa up di Google? Misal cuma ngetik barbershop. Oke, D. Azam, silakan menjawab. Gimana ya? Kalau tidak punya website untuk saya apakah bisa di Google? Bisa sih. Caranya pakai Google My Business ya. Google My Map. Business, betul. Iya. Itu saya cari juga sih kalau saya di buku saya itu. Oke. Nah, itu Jadi kalau nggak ada berarti ada bonus di privatnya tadi. oke, siap. Jadi untuk yang bisnis lokal seperti barbershop itu kan hanya ada di kota-kota tertentu ya. Kita nggak bisa iklan ke kota di luar ininya ya. Oke, ini Google Bisnis saya punya. Nah, berarti nanti yang dioptimasi adalah Google Bisnisnya. Nah, gimana cara optimasinya? Silakan membeli bukunya. Jadi, oke, YouTube-nya juga ada. Wah, mantap ini. Sebenarnya tinggal optimasinya aja nanti. Mbak Nuri ya tadi ya. Seperti itu. Oke, jadi nanti tinggal dioptimasi ya di Azam ya untuk Google My Business-nya ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit ya cara mengoptimasi apa namanya Google My Business-nya seperti apa untuk usaha barbershop berat ini ya. Mana ya? Kalau di Google My Business itu optimasinya ya, optimasi tadi sih ada di kalau mau di up itu bisa pakai itu tadi Google Set-nya itu My ya yang Business. Iya. dikencengin ya. Jadi itu di up terus sih. Kemudian coba nanti teman-teman ya itu suruh komen nih di Google Google Map-nya itu di komen dikasih bintang berapa kayak gitu, dikasih komentar-komentar gitu biar nanti ke up terus gitu. Ya. Jadi untuk Google My Business itu biasanya yang dioptimasi adalah peringkatnya ya, itu tadi untuk apa namanya rankingnya, bintangnya pertama, kemudian nanti bisa juga lewat Google Site-nya. Jadi kita tiap hari posting terus di Google Site-nya itu. Seperti itu ya, Di Azam ya? Iya. Nah, nanti untuk detailnya ya memang harus praktek ya Di Azam ya. Nanti di bukunya Di Azam itu sudah ada semua. Bahkan kalau nanti ada materi yang memang belum muncul di situ, itu nanti masuk bonusnya ya. Bonus private itu tadi ya, seperti itu. Oke, ini ada dari Mas Wahyudi lagi ya tadi ya. Mas Azam, apakah sekarang bisa membuat banyak Google Map di banyak kota? Boleh dibagi tipsnya Mas Azam atau nuhun. Iya. Kalau Google Map itu harus satu akun, satu nomor telepon dan satu perangkat. Gitu. Jadi kalau saya sih pernah ya nyoba itu berapa, tapi produknya beda. Tapi kalau satu produk jadi banyak itu nggak bisa. Itu harus pakai satu akun, satu nomor telepon, sama satu perangkat. Contoh hari ini pakai laptop ini ya, saya kan pakai laptop ini. Nah kalau mau buat Google Map lagi, produk beda ya harus pakai perangkat yang lain. Pakai HP atau pakai yang lainnya, nomor telepon juga ganti. Gitu. Oke, intinya Google Map itu memang dikhususkan untuk bisnis lokal. Jadi misalnya kita punya bisnis fisik di kota Surabaya misalnya, ya memang hanya bisa dibuat untuk yang ada di kota Surabaya aja. Misalnya kita mau nembak untuk kota Bandung, ya berarti di sana harus ada cabangnya yang ada di kota Bandung. Kalau nggak ada ya memang susah sih sebenarnya. Oke, ini berikutnya dari Mas Didin. Kalau beli dari afiliatnya Om Albert dapat bonus nggak Om? Nah, monggo Om Albert mungkin bisa. Kalau pakainya WordPress saya kasih bonus kalau website belum ada iklannya, belum masuk AdSense. Saya bantu maksimal 2 minggu bisa dapat AdSense. Wih, mantap itu bonusnya. Jadi dapat akun AdSense-nya ya. Ya. Oke.
Nah, nanti bisa menghubungi Mas Albert langsung ya untuk bonus affiliate-nya. Berikutnya dari Mas Didin lagi nih. Di Azam, kalau GMB ditangguhkan bisa dibuka lagi gak ya? Kalau saya belum pernah sih ya, belum pernah GMB-nya ditangguhkan itu belum pernah. Oke. Jadi belum tahu. Belum ada kasusnya ya? Iya, belum Oke. pernah ditangguhkan. Siap. Nanti mungkin dari teman-teman yang lain ada penjelasannya ya. Dari murid-muridnya di Azam barangkali bisa. Nah, berikutnya dari Mbak Bella nih. Mas Azam, saya beli web siap pakai yang saya beli untuk jualan produk digital. Apakah bisa masuk halaman 1 Google karena itu skrip langsung jadi? Oke, Ya, ini ya silakan ya Azam. ini bukan di bidang saya ya. Soalnya kalau saya ini bidangnya lebih ke sebetulnya organik atau gratis. Ya. Gitu ya, nggak berbayar. Yang gratis banget. Jadi saya pakai Google itu WordPress-nya WordPress gratis, Blogger-nya Blogger gratis, Blogspot-nya itu. Nah, saya optimalkan untuk yang gratis-gratis semua, tapi bisa sampai halaman 1 Google gitu. Jadi modalnya nggak banyak, tapi usaha kita yang memang harus terus gitu, harus istiqomah atau konsisten. Intinya sih produk apapun itu bisa dimasukkan ke halaman 1 Google ya, Dik ya. Ya. Nah, nanti tergantung platformnya yang kita gunakan. Misalnya ini tadi kalau Mbak Bella misalnya pakai web siap pakai itu seperti apa, Mbak? Kalau boleh tahu ya. Iya. Nah, mungkin itu dulu. Nanti di sana pasti ada cara optimasinya supaya bisa masuk halaman 1 Google. Lagi percaya udah kupas. Oke, Mas Albert mungkin bisa menambahkan, Mas, untuk pertanyaan Mbak Tergantung Bella ya. untuk ininya ya, websitenya yang dipakai apa. Semua sebenarnya bisa, cuman lebih leluasa sih kalau pakai WordPress ya. Itu lebih enak lagi kalau untuk website ya. Ya. Jadi lebih enak ngopreknya kalau kita pakai platformnya WordPress sebenarnya. Ya, kita lebih ngatur SEO-nya juga lebih mudah. Terus Betul. ya utak-atik mau tampilannya seperti apa juga lebih mudah, lebih ringan lah, gitu. Beda lagi kalau Mungkin yang bisa pakai kasih, apa namanya kayak Joomla, terus ya, JavaScript mungkin dan yang semacam itu mungkin optimasinya akan lebih ribet dibandingkan ya, dengan yang pakai WordPress. ya ini aja. Coba aja di share ya. Kita bisa ngeliat dulu websitenya pakai apa gitu. Ya betul. Nah ini benar Mas Wahyudi ya. Yang instan bisa pakai Google Ads. Kalau SEO butuh lama Mbak kalau persaingannya berat, betul. Tapi biasanya untuk produk digital sih lebih cepat bisa masuk ke halaman 1 ya, karena memang apa namanya persaingannya lebih kecil dibandingkan dengan yang produk-produk fisik atau jasa-jasa seperti itu ya, misalnya perumahan, jual beli mobil dan semacamnya. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan kah? Oke, sambil saya ulang lagi ya, untuk informasi pemesanannya bisa ke affiliate pengundangnya, atau bisa bagi yang belum ada affiliate-nya bisa langsung ke azamcilikmentes.com. Nah, nanti di situ ada cara untuk pembeliannya. Nah, khusus di masa launching ini dari tanggal 23 Agustus kemarin sampai besok tanggal 12 September ya, ada diskon 100.000 untuk pemesanan, plus nanti dapat bonus, dapat 2 bonus dari Di Azam ya. Yang pertama adalah private coaching senilai 1 juta, dan yang kedua adalah konsultasi lifetime ya dari Di Azam, seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman belinya dari affiliate pengundang, biasanya juga ada bonus-bonus tambahan dari affiliate-nya. Oke, ini ada dari Mas Wahyudi lagi nih ya. Mas Azam, platform yang rekom dan cepat ke indeks di Google pakai platform apa, Mas? Matur suwun. Ya,
Itu biasanya tergantung dari itu tadi produknya. Kalau saya itu lebih sering dapat order itu dari platform sosmed sih. Nah, tapi ada juga kok yang nemu-nemu saya itu pakai WordPress, Blogspot dan lain-lainnya gitu. Biasanya tergantung sih apa ya kayak platform platform khusus atau platform pribadi. Jadi teman-teman nanti coba posting dulu ya, terus dicocokan. Nah, itu platformnya cocok apa enggak sama produknya. Kalau cocok biasanya cepat nanti halaman satu Google-nya. Soalnya biasanya itu langsung ketemu pasarnya, naiknya itu cepat, terus dapat ordernya itu juga cepat gitu. Intinya nanti oh ini produknya produk jasa apa Mas Wahyudi ya tadi? Jasa apa? Jadi intinya di Azam di dalam buku yang ketiga itu nanti akan disebutkan semua platform-platform yang direkomendasikan untuk biar gampang masuk ke halaman satu Google. Gitu ya, Dek ya? Kalau disebutkan di sini bakal panjang karena memang platformnya ada banyak. Dari yang mulai platform sudah terkenal kayak Facebook, YouTube, WordPress mungkin ya, sampai platform-platform yang mungkin kita belum terlalu terkenal dengan platform itu, tapi justru dengan platform itu bisa cepat nembus ke halaman satunya, seperti itu. Jadi nanti silahkan beli aja bukunya, dijamin nggak akan rugi, karena memang buku ini adalah rangkuman hasil pembelajarannya di Azam, seperti itu. Oke, silakan bagi yang masih ingin berdiskusi ya. Kita buka untuk 2 pertanyaan terakhir lah. Karena sudah hampir jam 9 juga nih. Silakan, 2 pertanyaan terakhir. Bisa langsung raise hand, bisa ngobrol langsung atau via chat ya. Silakan. Oke. Silakan, barangkali ada yang mau berdiskusi lagi ya. Kita buka 2 pertanyaan terakhir. Nah, saya ulangi ya sambil menunggu. Untuk pemesanan bisa langsung ke azamcilikmentes.com atau menghubungi teman-teman afiliat pengundangnya untuk mendapatkan diskon 100.000 plus bonus-bonus tambahan dari afiliatnya, termasuk dari Mas Albert ya. Untuk afiliatnya nanti bonusnya apa bisa langsung kontak ke Mas Albert langsung. Oke, sepertinya sudah nggak ada pertanyaan ya. Mungkin Mas Albert. Halo Mas Albert. Mas mungkin bisa kasih closing statement nih dari Mas Albert. Kenapa sih kok harus beli bukunya di Azam? Dibuka dulu Mas, mic-nya. Oke, sip. Oke. Karena di situ bukan hanya teorinya, tapi ada prakteknya. Dan itu bisa teman-teman terapkan langsung, terus pokoknya lebih komplit lah. Karena bukan hanya satu platform aja. Ada banyak platform yang bisa didapatkan dari situ. Gimana kita bisa mendominasi di halaman satu Google. Itu bakal menaikkan penjualan teman-teman dari online ya. Entah produk, entah jasa, di situ bakal bisa teman-teman kan entah omset, entah profitnya. Ya kalau omset naik, pasti otomatis profitnya naik juga. Ikut naik, betul. Pasti. Oke, jadi memang recommended ya Mas ya untuk membeli buku ini ya. Sangat recommended dan saya sendiri baca banyak hal yang saya malah belum tahu. Oke, Dan siap. saya akan terapkan juga gitu. Siap. Oke, sekarang giliran De Azam nih untuk jadi seorang yang sombong. De Azam, halo De Azam. Iya. Oke. Nah, De Azam, kenapa sih kok harus beli bukunya De Azam ini? Oke, jadi pertama biar cuan saya tambah banyak, uang tambah saya tambah banyak ya. Oke. Kemudian Wajib ya itu ya? Wajib harus. Kemudian memang sih saya buku ini memang saya targetkan untuk para newbie atau para pemula yang masih terjun ke bisnis online.
dan juga targetnya umum. Anak kecil bisa, pemula bisa, remaja bisa, kuliahan bisa, SMK bisa, anak-anak ya yang masih atau teman-teman yang sudah tahu tapi pengen mendalaminya lagi juga bisa gitu. Jadi benar-benar umum gitu. Umum dan kemudian saya buatnya itu step by step, simple, padat, jelas gitu. Oke, siap. Jadi memang wajib beli ya di Azam ya bukunya ya, Iya, buat meningkatkan omset jualannya ya. benar. Oke. Yang paling penting sih ada di itu tadi sih, di bonusnya itu loh. Oke, betul. Bonusnya itu yang nggak tanggung-tanggung ya. Iya, Ada udah bonus dapet. konsultasi seumur hidup, Eh, sama private coaching-nya itu yang terutama ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Albert untuk hadir malam hari ini. Terima kasih di Azam yang sudah mempromosikan bukunya ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir. Kita besok masih ada sebetulnya dengan pembicara lain. Nah, kebetulan besok pembicaranya adalah emak-emak super ini. Nanti untuk info detailnya akan disampaikan oleh afiliat pengundangnya ya. Oke, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.